Suecho merupakan seorang pemuda berusia 17 tahun yang lahir pada akhir 2004 dalam satu keluarga yang bisa dibilang kekurangan secara finansial di sebuah kota kecil di provinsi Hebei, China. Saat usianya 3 bulan, orang tuanya yang merasa kesulitan untuk merawat kemudian mendapatkan tawaran dari seorang kenalannya agar memberikan Liu kecil pada keluarga lain saja yang mau merawatnya. Tepatnya pada tahun awal 2005, Liu dibawa oleh satu keluarga lain yang cukup berada dengan diberikan sejumlah imbalan uang untuk ayah dan ibu kandungnya. Namun malangnya, orang tua angkatnya tersebut kemudian meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika mereka sedang mengadakan pesta kembang api di saat Liu masih berusia 4 tahun. Liu setelahnya menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan kakek dan nenek dari pihak ibu angkatnya, serta selalu mendapatkan tunjangan dari kerabat dekat lainnya dari pihak ayah angkat. Memasuki usia remaja, Liu yang tak mau terlalu membebani keluarga angkatnya mulai bekerja paruh waktu sebagai tenaga pelatihan di kota Zhejiang di provinsi Hebei untuk membiayai sekolah kejuruannya. Saat itu, ia sambil terus berusaha mencari asal-usul orang tua kandungnya. Tepatnya pada 6 Desember 2021, Liu mengunggah satu video di akun Douyin untuk meminta bantuan penonton demi menemukan orang tua kandungnya. Setelah kisahnya viral dan diketahui masyarakat luas di negaranya, Liu Suecho akhirnya berhasil bertemu dengan ayah kandungnya, Ting Xuanchuang, di kota Tatong, Provinsi Shaanxi pada 26 Desember 2021 berkat bantuan polisi dan dengan dilakukan tes DNA guna memastikan benar tidak mereka memiliki hubungan secara genetik. Setelah dipastikan, barulah pertemuan itu diatur. Dalam pertemuan tersebut, sang ayah mengatakan bahwa ia dan ibu kandung dari Liu sudah lama bercerai dan si ayah telah menikah lagi serta memiliki keluarga baru. Karena itu, ayahnya berkata bahwa ia tidak bisa menerima Liu untuk tinggal bersamanya. Pada awal Januari 2022, Liu mengatakan dia mendapatkan informasi mengenai keberadaan ibu kandungnya yang katanya berada di Mongolia Dalam dan nekat melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya. Seperti ayahnya, wanita yang diketahui sebagai ibu yang dicari-carinya dan bernama Chang itu, rupanya juga telah menikah lagi dan akhirnya juga mengatakan hal yang sama. Dia hanya menginginkan kedamaian dalam hidupnya bersama keluarga barunya, sehingga tidak bisa juga menerima Liu dalam keluarga tersebut. Liu sesaat setelah pertemuan itu sempat mengunggah kedua video pertemuan bersama orang tuanya di Douyin. Awalnya, dalam videonya menggambarkan pertemuan dengan keluarganya itu sebagai reuni yang bahagia. Akan tetapi, tak lama kemudian keadaan itu berubah 180 derajat. Tangkapan layar yang diunggah Liu di Douyin pada Senin 24 Januari 2022 menunjukkan Chang, si ibu, justru memblokirnya di WeChat, sebuah aplikasi perpesanan yang populer di China. Dalam unggahan terpisah, Liu mengaku Ting Xuanchuan, si ayah, menolaknya masuk ke rumahnya karena ia khawatir istrinya akan menceraikannya. Liu juga menuliskan, "Apa Anda tidak berpikir tentang bagaimana putra kandungmu bisa bertahan hidup lebih dari 10 tahun?" Ibunya juga sempat membuat pernyataan bahwa ia memblokir akun WeChat milik Liu karena merasa tertekan. Putranya tersebut terus-terusan minta dibelikan rumah oleh ibu dan ayahnya. Selain itu, menurut si ibu, Liu juga dikatakan meminjam sejumlah uang dari ayah dan ibunya untuk piknik ke suatu tempat. Dalam hal ini, si ibu mengatakan ia dan ayah Liu patungan untuk memberikan uang yang diminta oleh Liu itu. Namun, baik ibu maupun ayah kandungnya sama-sama tidak mampu membelikan rumah yang diinginkan putranya itu. Liu Suecho langsung membantah tuduhan tersebut di Weibo miliknya. Weibo adalah semacam Twitter di China. Dengan menyebut tudingan itu membuatnya tak bisa berkata-kata sekaligus sangat merasa sedih. Dalam unggahannya, Liu
menuliskan, "Kapan aku meminta Anda membelikan rumah di HP? Tolong jangan mengarang. Untuk membuat diri Anda tampak tidak bersalah." Tulisnya lagi. Menurut keterangan Liu, ia hanya bertanya pada kedua orang tuanya, apakah ia bisa tinggal dengan salah satu dari mereka, atau mereka memilih membelikan atau mengontrakkan rumah untuknya karena dia tidak memiliki tempat untuk tinggal. Ya, intinya si Liu ini minta tolonglah ke kedua orang tua kandungnya ya, untuk membantunya mencari tempat tinggal. Liu tak menyangka, setelah ia mengungkapkan permintaannya itu, sikap kedua orang tuanya berubah drastis, mulai mengacuhkannya, bahkan memblokirnya. Liu yang kecewa berniat hendak menuntut kedua orang tuanya. Di Weibo, dia menuliskan akan menyeret mereka ke pengadilan. Chang, si ibu, lalu mengatakan pada media setempat bahwa ia memutus hubungan dengan Liu agar hidupnya kembali tenang. Dia juga mengaku telah diancam oleh putranya itu setelah Liu merilis rekaman salah satu percakapan mereka di telepon. Orang tua juga manusia, dan saya takut. Tidakkah kamu akan merasa ketakutan dan menjauh kalau dia putramu dan bersikap terlalu defensif, bahkan merekam percakapanmu lalu menyebarkannya, kata Chang. Ayahnya sudah menikah lagi, saya juga. Dia memaksa kami membelikannya rumah, tapi kami tidak mampu melakukannya, ucapnya kemudian. Setelah hal ini diketahui oleh pengguna dunia maya, banyak yang menuding Liu bahwa dia hanya menginginkan rumah dari orang tuanya dan berusaha mendapatkan simpati saja, tidak benar-benar tulus ingin bertemu keluarga aslinya. Dan masih banyak lagi respon yang menyakitkan yang diterima oleh Liu. Akan tetapi, pendukung Liu mengatakan apa yang diterima Liu dari media sosial terlalu berat, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Banyak yang memberikan dukungan moral dengan menuliskan, "Saya harap di kehidupan Anda selanjutnya, Anda menemukan orang tua yang melindungi Anda, saudara-saudara yang mencintai Anda dan menjalani hidup tanpa kekhawatiran," tulis warganet lainnya. Tepatnya pada tengah malam, Senin, 24 Januari 2022, Liu mengunggah catatan panjang di Weibo. Dia mengatakan terinspirasi untuk mencari orang tua kandungnya setelah melihat rekaman reuni yang mengharukan di Chengche bulan lalu antara seorang ayah dan putranya yang sudah lama hilang. Liu juga merasa sedih dan tertekan dengan komentar-komentar dari netizen yang menyebutnya dengan berbagai julukan yang tak pantas. Lebih lanjut ia menuliskan, "Aku dilahirkan tidak berharga. Ketika aku kembali pun masih bukan apa-apa. Matahari bersinar di laut. Aku milik langit dan laut. Di sini aku mengakhiri hidupku. Aku akan membawa serta pemandangan terindah di dunia ini bersamaku." Tulisan Liu itu tentu saja mengundang perhatian dan simpati banyak pihak. Ada yang justru menulis komentar agar Liu melakukan saja apa yang ia tulis itu. Banyak pula komentar yang berusaha menguatkannya agar tak melakukan hal-hal yang ditulisnya. Namun, akhirnya Liu Zexu menyerah. Ia benar-benar melakukan apa yang ditulisnya. Beberapa jam setelah unggahnya tersebut, ia ditemukan di pantai Sanya, Hainan, China Selatan, dalam keadaan sudah sangat lemah karena terlalu banyak meminum antidepresan. Liu sempat dilarikan ke rumah sakit namun terlambat. Dokter menyatakan ia telah tiada. Kabar duka tersebut tentu kembali membuat jagat maya di negara tersebut ramai. Banyak yang menyayangkan komentar jahat netizen yang justru memperburuk mental dan pikiran Liu, yang akhirnya seolah mendorongnya untuk benar-benar melakukan apa yang ditulisnya dalam unggahannya. Sementara juga banyak yang menuliskan harapan agar di kehidupan mendatang Liu kelak mendapatkan keluarga yang selalu mendukungnya dan bisa membahagiakannya. Sedih ya boloku, karena dia masih sangat muda, tapi tidak beruntung dalam hidupnya. Nah boloku, semoga kisah ini bisa memberikan kita peringatan, sekaligus pembelajaran berharga ya. Berhati-hatilah dalam berkomentar. Jangan sampai tulisan ataupun ucapan kita nantinya menyakiti perasaan orang lain, apalagi sampai mempengaruhi pemikirannya. Karena kita tidak pernah tahu kualitas mental seseorang. Nah boloku, terima kasih
untuk waktu kalian yang telah bersedia nyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Jaga diri kalian, see you.